38 orang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti saya sampaikan tadi, Tuhan berikan waktu dan cuaca yang baik kami bisa berkumpul, menyapa satu dengan yang lain di tempat ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Kepala Sekolah sudah memperkenalkan diri. Saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lawrence Wanti Kindim, saya kasih tinggal Kindim tahun 1996. Alumni SMA Negeri 1 Solo Gaima. Mungkin juga kalau di sini ada beberapa saudara mungkin pernah kita sama-sama atau tidak. Dan salah satunya adalah Pak Kepala Distrik kami, teman saya satu kelas. Yang tidak masuk di dalam kategori umum dan juga melihat sekolah-sekolah di daerah-daerah yang kami anggap jauh dari kota. Itu sepintas saya, dan kurang lebih juga nenek saya itu dari sini, dari memberi motivasi kepada adik-adik akan melanjutkan pendidikan dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Bapak dan Ibu, para orang tua yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya kasihi, memang kalau kita bicara pendidikan ya tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah. Jadi peran kita semua dari pemerintah, orang tua, juga dari guru, kita sama-sama jalan. Itu yang bisa terjadi di daerah di mana-mana juga seperti itu. Khusus untuk Bolak B, juga di sekitar sini ada beberapa SMA. Sebenarnya kami punya kerinduan untuk membuka SMK sebenarnya. Karena dari analisis yang ada, orang Papua itu lebih banyak cenderungnya ke keterampilan untuk sekolah-sekolah kejuruan. Ya ini masih tetap, tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya kita untuk kebijakan baru yang mana Undang-Undang 23 mengamanatkan SMA, SMK dan pendidikan khusus itu ke provinsi. Baru berlaku sejak 2017, tetapi karena kepentingan yang lain, supaya bisa dekat pelayanan pendidikan, akhirnya baru keluar lagi PP 106 dan 107 yang mana kewenangan SMA dan SMK dikembalikan lagi ke kabupaten. Ini akan menjadi menjadi dilema dalam penganggaran tingkat provinsi. Kebijakan tadi sampai hari ini kami masih sana sini, Pak Kepala Dinas dan jajaran beberapa kepala bidang termasuk kepala bidang guru, SMK, SMA, kami sudah sepakat mau ke sini, tetapi hari ini kami diundang oleh DPR dibicarakan apakah PP 106 dan 107 kesepakat kembali ke kabupaten itu akan jadi atau tidak. Jadi hari ini mereka melakukan rapat. Saya pikir semuanya baik. Kalau itu kepentingannya untuk peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan, saya kira tidak masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi para guru, ya kami mohon untuk tetap saja ada di situ kebijakan. Ada orang lain yang mengurus itu. Kalaupun kembalikan ke kabupaten dari tingkat manajemennya ya tidak apa-apa. Kami juga dari provinsi akan memberi perhatian untuk pengembangan pendidikan di level SMA dan SMK. Perlu kita tahu bersama Bapak Ibu, posisi anak-anak di SMA SMK ini sudah memasuki pada tahap mengenal dunia kerja di tahap pertama. Dan di sini akan menjadi transisi, mereka tamat ini akan memasuki lagi ke perguruan tinggi atau bisa langsung bekerja. Hanya saat ini kebanyakan harus melanjutkan pendidikan. Jadi sebelum saya menyampaikan bagaimana nanti adik-adik ini selanjutnya, yang pertama kedatangan kami, utusan dari Kepala Dinas, itu dari terima kadang duduk di depan pintu itu berlama-lama Pak. Tetapi dia bersabar di situ sampai dia diterima di kantor, kemudian bicara apa yang dia perlu, kemudian dia pulang kembali. Kalau tidak secara ikatan emosional, biasanya saya dikontak untuk sambungkan kepada kepala bidang yang lain. Dan saya di sisi lain sebagai anak di sini juga berpikir bahwa pendidikan masa depan untuk anak-anak Papua ini perlu kita perkuat secara bersama, mulai dari level dasar. Sebenarnya SMA ini terlambat.
itu di kabupaten, terutama di level distrik, itu harus berbicara saat ini itu berbicaranya di level PAUD. PAUD itu yang penting sekali, bukan kita bicara perguruan tinggi, bangun universitas, itu orang sudah terbentuk, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, Mama Bapak, kita putusnya di situ. Pendidikan orang asli Papua putusnya tadi dari rumah ke SD ini putus. Pemerintah secara formal itu sudah ada pendidikan PAUD, ada sekolah minggu, itu bisa digunakan secara baik. Karena anak-anak punya otak-otak ini yang emasnya ada di situ. Jangan harap ya SMA baru mau terbentuk atau tiba-tiba SMA mau ke dokter. Wah, itu tidak ada, itu mimpi siang hari. Jadi kalau SMA, aduh Bapak saya mau masuk ke dokteran, tidak ada, persiapan itu dari bawah. Sudah dari bawah itu sudah siapkan anak-anak. Seperti itu. Di kampung-kampung yang paling mudah yang ada itu melalui sekolah minggu. Oleh karena itu kami titip pesan kepada bapak-bapak kepala kampung, kepala distrik, tolong perkuat pendidikan anak usia dini. PAUD tadi, itu sangat penting menjadi jembatan untuk mereka akan masuk kepada pendidikan dasar. Diarahkan lagi ke SMP. Dari SMP jangan biarkan Bapak Ibu, diarahkan lagi ke SMA atau ke SMK. Itu dua dilema yang agak susah. Diarahkan mau masuk ke mana. Kalau tidak diarahkan bingung nanti setelah SMA atau SMK dia mau kemana. Banyak kasus kita ketemu, anak SMK dia mau masuk ke dokteran. Ya itu kalau SMK kesehatan, kalau SMK-nya pertukangan, terus mau kuliah di kedokteran itu kan tidak nyambung. Jadi seperti itu, artinya yang sudah ada tapi yang masih belum tolong diarahkan. Dan itu peran penting orang tua. Jadi Bapak Ibu mohon perhatian itu. Kemudian gila ini itu bukan pendidikan itu hanya belajar ABC, mohon maaf bukan belajar apa, belajar IPA, belajar sejarah, geografi, tidak. Diajarkan seperti budaya kita dulu, cara makan seperti apa, ketemu orang itu bikin apa, salam, itu bagian dari pendidikan karakter yang saat ini kita minta supaya itu anak-anak terbentuk di situ. Jadi orang sekarang masuk kerja itu tidak lihat lagi lebih banyak tentang pengetahuan, sikap itu yang dilihat. Oh anak ini dia sopan sekali. Oh anak ini dia tidak disuruh dia bisa kerja. Oh anak ini gini. Anak itu tukang tidur. Anak ini itu tidak dipakai sekarang. Jadi jalan seimbang, pengetahuan masuk, sikap itu diperbaiki. Dan usia-usia anak-anak sekarang saat ini adalah lebih kepada pembinaan kemandirian. Jadi saya dari dinas mengharapkan seperti itu. Kalian yang 38 orang harap menjadi terbaik dari kampung ini. Mungkin yang lalu juga sudah ada kuliah, ikutilah jejak mereka. Dan jangan tinggal, harus kuliah. Kita mau demo, mau bilang Papua merdeka, mau ini, mau itu. Kalaupun itu merdeka terus kamu tidak sekolah, bagaimana? Logikanya gimana? Kan tidak. Oleh karena itu sekolah itu penting. Kita kemerdekaan tidak harus melalui merdeka seperti itu. Kita bebas pendidikan seperti ini. Jadi pendidikan itu penting, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan, sangat penting. Orang-orang tua ini mereka sedikit lagi pasti sudah lewat. Kita menikmati ini semua untuk istri, anak, dan seterusnya. Jadi mohon itu diperhatikan untuk adik-adik 38 orang. Saat ini yang berpikir, kalian tuh berpikir mengontrol ini, berpikir bagaimana dari sini bisa melanjutkan pendidikan. Atau ini ada yang mau kawin. Tidak toh? Jangan tinggal di kampung untuk kawin dan berkeluarga, harus sekolah. Tadi Pak Distrik sudah sampaikan, punya visi dan misi pribadi. Sangat penting. Tadi saya sampaikan itu, tidak kaget-kaget kemudian di sini baru mau pilih jurusan, tidak boleh. Itu harus sudah punya konsep tadi, visi dan misi itu sudah jelas. Kemudian hal yang lain saya sebelum lupa, tambahan tadi Pak Kepala Distrik sampaikan mengenai kartu. Saat ini beasiswa itu berhamburan di mana-mana, seluruh Indonesia. Tapi kita di Papua itu mengalami kesulitan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Distrik. Dalam perekrutan beasiswa itu ada 3 Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia istilahnya parameter.
ada tiga kunci. Tiga kunci yang pertama adalah nomor induk kartu atau NIK kartu keluar kartu KTP. Nomor NIK KTP itu yang berasal dari kartu keluarga tadi. Yang kedua, jangan lupa waktu kita masuk itu ada namanya nomor induk siswa nasional. Dapat nomor induk siswa nasional ini berasal dari tadi itu dari catatan kependudukan, KTP dan KK. Yang ketiga adalah nomor statistik pendidikan atau NPSN. Tiga kunci ini di dalam pemberian beasiswa harus dia berlaku dan dia baku sinkron di situ, baku di situ. Kalau salah satunya kita isi NIK kemudian dia bilang ini salah, dia tidak dapat di NISN. Jelas seperti Pak Distri sampaikan, kita jadi penonton di sini. Makanan sudah ada di depan kita, mau lagi tidak bisa karena hal yang tadi. Jadi Pak Kepala Sekolah dengan teman-teman dua orang tua masih ada waktu. Ujian itu sekitar bulan Juni, masih ada seleksi untuk mandiri. Kemudian di tempat lain juga masih ada beberapa jalur yang masih buka. Harap ya tidak ada alasan untuk biaya pemerintah itu sediakan banyak, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA untuk sukseskan wajib belajar 12 tahun maupun perguruan tinggi. Itu ada. Dulu kita cari beasiswa setengah mati, sekarang ada. Minimal yang tadi 3 itu bisa siapkan, itu sudah masuk, tidak harus cari, masuk di Mandiri Jayapura atau di mana, di sekolah perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi mengusulkan masuk di KIP kuliah. Itu sudah oke di situ. Saya sudah dapat uang saku di situ, 700.000 per bulan. Jadi beasiswa sekarang tidak lagi menjadi dikhususkan ke orang cerdas atau orang apa, tidak. Tapi lembaga memberikan beasiswa untuk orang yang kekurangan biaya tetapi berkeinginan untuk sekolah. Jadi itu menjadi catatan untuk anak-anak, karena hari ini kami acaranya untuk kalian 8 orang kami yang lagi ikut bergembira untuk kalian, dan saya pikir setelah ini harus pulang berpikir untuk melanjutkan pendidikan. Cari pendidikan lanjutan yang bagus. Ini kita sudah mengalami putus-putus terlalu banyak, jadi cari yang bagus supaya bisa melengkapi kurang-kurang yang kami dapat tadi. Kami banyak mengirim anak-anak melalui jalur afirmasi. Di provinsi afirmasi itu dipercayakan kepada saya, tetapi kekurangan-kekurangan tadi itu menjadi masalah. Kita harus afirmasi, mohon maaf, matrikulasi lagi, mulai ulang lagi mulai baca terus bagaimana memahami. Itu diulang semua, tapi dimaklumi karena kondisi seperti ini. Begitu anak-anak sekalian, kemudian Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati. Tadi pagi Kepala Dinas menyampaikan sudah sebut satu adalah menyangkut perpustakaan satelit, perpustakaan digital, mohon maaf bukan satelit. Itu tahun depan kita bangun, itu yang pertama. Jadi sumbangan untuk SMA ini adalah perpustakaan digital. Saya tidak tahu jaringan sini sudah ada atau tidak, tetapi di sana sudah siapkan jatah untuk SMA Bolarme. Yang kedua, ruangan yang beliau sudah upaya beberapa waktu yang lama juga dijawab. Jadi saya ke sini sudah pastikan sudah masukkan di dalam dana alokasi dak fisik sudah masuk, sudah dibahas, dan beliau sampaikan itu juga kita akan masukkan tapi 2023. Pembangunannya jalan 2023 Bapak Ibu. Jadi kita akan dapat bangunan itu. Yang ketiga adalah sekolah ini menjadi bagian dari sekolah pemerataan mutu. Jadi provinsi sudah menetapkan SMA 13, SMK 13, dan ada jenis sekolah lain juga sekitar itu. Dan karena semangat kepala sekolah, akhirnya yang lain kita ambil, kita keluarkan terus SMA Bolarme ditetapkan sekolah pemerataan mutu. Jadi sekolah pemerataan mutu itu artinya jangan di SMA 1 saja, tapi SMA ini kita punya cukup alasan. Dia ada akses sebelah kiri, ada sebelah sana. Kami pikir ini letaknya sudah perbatasan, sehingga kami berupaya akan samakan kondisinya dengan SMA 1. Itu maksudnya pemerataan mutu. SMA 1 Wamena maksudnya. Kita samakan kondisi yang ada dengan di sini. Nah, daripada kita semua tidak mungkin 230 sekian SMA dan 100 sekian SMK tidak mungkin kita lakukan semua.
Jadi ambil sampel beberapa sekolah saja, mohon maaf beberapa kabupaten saja, kita ambil beberapa sekolah yang kami merasa kepala sekolahnya proaktif dan itu bisa nyambung. Oleh karena itu antara SMA 1 dengan SMA Bolakme ya mungkin bisa jadi kalau tidak ke SMA 1 Jaya-Wijaya, ya anak-anak sekitar sini bisa dapat sekolah rujukan di sini. Dan rekomendasinya untuk selain dua tadi, satunya yang terakhir yang saya sampaikan ini. Oleh karena itu, untuk menyiapkan itu tadi juga terkait dengan guru. Ini salah satu yang dilema Bapak dan Ibu dan para orang tua. Yang tadi peraturan pemerintah, tadi PP 106-107, itu akan menjadi dilema, tembok besar di situ karena kalau kewenangan ini mengikuti uang khusus ke kabupaten, SMA SMK turun berarti yang janji kami saat ini, yang 2 poin itu tidak, tapi untuk memperhatikan guru. Itu akan terbentur, kami akan terbentur dengan regulasi itu. Tapi tadi yang penetapan untuk pembangunan itu sudah kami masukkan, tahun ini ada, tahun depan itu sudah pasti ada. Jadi untuk guru itu dan seiring dengan itu, tahun ini juga guru kontrak yang kami kontrak sekitar 600, itu malahan tidak ada, tahun ini dikembalikan ke sekolah sambil kami menunggu kebijakan dari Pak Gubernur apakah PP 106 tadi menyangkut pembiayaan uang otsus itu masih tetap dikasih ke kami atau ke kabupaten. Itu yang terkait guru. Jadi Pak Kepala Sekolah, saya klarifikasi bagian itu tidak bisa berjanji muluk-muluk. Pos kami itu ada di guru kontrak itu. Tapi tadi saya bilang PP 106-107 sudah. Tapi ya luar biasanya itu PP itu berlaku untuk Papua saja, di tempat lain tidak ada. Jadi bentrokan antara Undang-Undang 23 dan juga PP 106-107. Jadi saat ini mereka ada bahas. Kalaupun tetap di provinsi ya itu kami pasti kembalikan untuk kontrak lagi. Terakhir Pak Kepala Sekolah terkait dengan jurusan. Jurusan IPA ya harus ada. Memang persyaratannya kan harus ada penyediaan guru. Kemudian membangun IPA itu untuk apa? Itu juga harus dipikirkan. Banyak solusi. Anak-anak potensinya IPA-nya apa semuanya mau masuk IPA. Kita paksakan kalau tidak ada guru, simbol saja IPA, jasanya IPA nanti di sana mengalami masalah. Ada beberapa cara. Yang mau masuk IPA bisa saja sudah kamu sekolah di SMA Kikim, itu ada jurusan IPA. Atau di Yalega misalnya atau di mana? Di Poromo atau di mana itu. Kalau ada IPA di sana, karena di sini kita belum siap. Siapnya itu buka tidak ada guru di mana. Tapi tadi saya dengar dari kepala distrik juga rekomendasi untuk harus ada. Kita mencoba untuk diskusi lagi Pak Kepala Sekolah. Tapi pada prinsipnya Pak Kepala Dinas setuju dengan jangkauan yang ada. Silakan mau buka IPA silakan buka. Tapi pastikan guru-guru yang mata pelajaran inti IPA, fisika, kimia, biologi, matematika pasti ada. Itu harus ada. Caranya bagaimana? Bisa kita melalui guru kontrak. Kalau kita tidak terbentur tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita tetapkan besok kewenangan ke kabupaten, ya kepala sekolah berarti urusannya di kabupaten. Jadi kita buka dulu, oke, jalan misalnya. Atau yang berikut sudah, Bapak rekrut dulu guru, kemudian biayai dengan dana BOS. Tetapi tadi usulan tadi kami sudah rangkum, tadi saya sudah catat, dan untuk membuka jurusan IPA itu tidak susah. Tadi saya sebut itu hanya sebagai upaya-upaya untuk bagaimana kita tidak membuka hanya kelas saja, tapi minimal ada guru yang ada di sini kita pastikan dia bisa mengajar di IPA. Tetapi walaupun tidak ada itu, paket yang tadi itu saya tidak tahu bisa tidak ada jurusan IPA, tetapi paketnya sudah masuk perpustakaan dengan laboratorium IPA. Itu sudah masuk untuk pembangunan 2023. Jadi mudah-mudahan bagian ini pasti kita terkendala di guru, tapi saya pikir semua itu bisa ada kemauan, pasti ada jalan. Kita bisa bergandengan tangan. Kalau ada teman-teman yang merasa terpanggil untuk mengisi IPA, fisika, kimia, biologi, pasti kita bisa yakinkan kepada teman-teman yang mengurus jurusan untuk buka SMA Bolakme salah satu jurusan lagi. Mungkin saya hanya sampaikan itu saja dari awal sampai saat ini. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau menyinggung perasaan Bapak Ibu,
Saya atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf, dan kepada siswa-siswi sekalian selamat atas kelulusan. Tidak ada kata menyerah, harus sekolah. Saya dari sini dan hanya melalui sekolah saya sampai S1, S2 dan sekarang mau S3, dan juga sampai ke mana-mana ke dunia belahan saya sudah lihat. Tidak ada jalan lain, hanya sekolah, semua dibiayai oleh pemerintah. Itu sebagai motivasi. Jadi jangan mundur karena biaya. Ada kemauan pasti ada jalan. Seperti itu. Selamat siang. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.